Itu streamer aku, streamer favorit. Siapa? Kepala gue pakai. Oh, ada topinya tuh. Itu Bang Pastor itu streamer favoritku. Itu tuh. Kalau itu apa artinya? Dapat duit. Oh, menjadi warga negara Inggris katanya. Nah, itu nanti kan kalau ekonomi, kalau Indonesia bagus juga dia nyesel. Makanya kita sama-sama bantu bangun Indonesia. Itu boleh. Mengikuti kata apa lagi? Pak Yudi, ini saya yang kemarin nemuin kebocoran data. Wah, terima kasih Mas. Nah itu yang WhatsApp WA aku dia. Akun Beli, makasih Mas akun ya. Itu yang WA aku. Udah ditutup. Tapi sebagian data juga udah salah, jadi nggak apa-apa. Wih, 11.000 nonton. Apa lagi? 11.000. Pada sahur kok nggak baru tidur? Jadi teman-teman semua emang liatin handphone semua ya? Iya. Iya kali. Salam sahur Pak Rafat. Udah cepet banget. Fans. 12.000 tuh. Nah, 13.000 banyak juga. Iya, jauh di atas jauh. Mbak Rima, apa kabar? Bang Pastor. Hah? Selamat ya. Itu streamer aku, streamer favorit. Siapa? Kepala gue pakai. Oh, ada topinya tuh. Itu Bang Pastor itu streamer favoritku. Itu tuh. Kalau itu apa artinya? Dapat duit. Oh, 100.000 ada tuh. Maras, kenapa ini Maras? Wah, nggak baca. Ada Bang Pastor di. Ini Pak Pur asli, Pak Pur jempol, bukan AI. Karena lagi sahur ya, bolehlah ini nemenin anak. Aku pakai aplikasi AI ini namanya ChatGPT buat Habis ngedit. nonton. Buat ngedit Mana karakter ada AI. bola? AI lagi. Ya, mana AI? Mana juga yang tuh? Ada itunya. Kalau itu apa? Itu dapat 1.000 itu 500 rupiah harganya. Oh, itu yang ke topi itu? Iya, aku kan sering nyawer Bang Pastor. Dengan fan club. Jadi aku ngerti. Paruh waktu kalian waduh, cepet banget MBG. Saham yang bagus apa? Ini gini tahan. Saya nggak lihat saham individual, udah nggak sempet. Salam Pak Menteri, salam semuanya. Ini sahur Saya nih. sahur pakai apa? Pakai Sahur. makan itu telur goreng sama apa tadi ayam goreng 1. 18.000 nonton. Sama minum teh manis, sama minum air putih. Saya bentar lagi, itu nanti presiden umumin. 18.000 nonton. Iya, SG agak masih merah, iya karena masih orang masih takut, tapi nggak usah takut. Kalau sahamnya besar dan bagus, serok bawah, jadi pasti naiknya. Yudo kemana? Yudo lagi sekolah. Itu di Amerika. Ngopi Pak, ngopi. Ya, makasih. Kapan-kapan kita ngopi. Hah, membagian live ini. Ya itu di share. Sehat Mas Sigit. 20.000 nonton. Ya, agak kurusan nih. Ini kemarin nggak bisa tidur. Kurus karena puasa, Banyak karena pikiran lah. semenjak aku wisuda kemarin bapak jadi kurus, stresnya hilang, berkurang. Kok malah kurus? Kalau sehat dong. Ya kan stres, kalau makin stres makin gemuk badan itu. Oh masa sih? Iya. Siapa? Lihat Bang Milen sih. Kalau makin stres makin gemuk. Iya, ada di jurnal. Iya bentar. Aku mau telurnya. Itu punya gue bentar. Siapa nih? Undang. Kamu berapa itu? Oh 22.000 ya dah. Ya. Sehat selalu Mas Power. Siap, kita atur pokoknya. Banyak yang halangin tapi kita beresin deh. MBK dievaluasi nanti, coba kita lihat anggarannya gimana. Sehat-sehat Mas Rich. Papo itu, Papo bukan? Coba Papo bukan tadi? Ini Papo Surabaya bukan? Ada Papo tadi. Oh, udah lewat ya? Ditahan loh mau baca. Udah lewat. Papo, apa kabar Papo? Tahan satu detik. Ini. Ini, jalan terus. Jangan ini yang Itu apa tuh? Ini apa? Oh, ini aku nyawer, disawer. di sawer kamu? Iya. Oh, kamu penyanyi di sawer? Iyalah. Aku nggak pernah nyawer Bang Pastor sih, jadi nggak ngerti. Hah? Nggak pernah nyawer. Waalaikumsalam Mas Andre. Andre Iswan. Waalaikumsalam. Di mana nih Mas Andre? Berhenti dia. Enggak berhenti. Kok itu jalan? Itu apa ada yang berhenti? Ini ada jedanya itu. Nggak secepat YouTube. Kalau YouTube kan kalau Pak, sapa aku tadi siapa tadi? Lupa. Halo Mbak. Siapa tadi Pak sapa aku? Ini AI. Ini memang Menteri Keuangan bukan pura-pura nih. Menterinya AI nih. Bukan. Kalau gua Menteri Keuangan tapi nggak ngerasa menteri.
Santai aja kita. Menterinya AI nih. Jadi nggak pusing baca komennya cepet banget. Pak bikin apa tadi? Pak bikin program UMKM biar maju. Oh, UMKM nanti kalau jadi pelan-pelan ada kejutan mungkin 6 bulan ke depan sampai setahun ke depan ada program yang menarik untuk UMKM kalau jadi ya. Saya udah ngomongin ke Pak Presiden, sepertinya dia bilang kalau bagus jalan aja. Sahur semuanya. Pemerintah sudah menyiapkan tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2026 bagi aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan Polri. Anggaran yang dikucurkan sebesar 55 triliun rupiah. Jumlah ini naik signifikan dari tahun sebelumnya, yakni 49,4 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pencairan akan dimulai pada awal Ramadan. Kalau nggak salah rencananya setelah minggu pertama Lebaran akan keluar itu untuk ASN, jadi nggak usah takut, duitnya akan banyak. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025, THR dan gaji ke-13 ASN pusat terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100%. Sementara untuk ASN daerah diberikan dengan skema yang sama, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Butut Kisru PBI BPJS, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Menteri Sosial melakukan rapat koordinasi dengan BPS dan BPJS Kesehatan. Muhaimin Iskandar memastikan peserta penerima bantuan iuran yang dinonaktifkan akan tetap terlayani dengan baik. Pemerintah pusat menanggung 100 juta peserta BPJS Kesehatan dan 50 juta orang lainnya dibantu oleh pemerintah daerah. Sementara penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan mencapai 52% masyarakat se-Indonesia. Muhaimin Iskandar juga menyebut 106.000 peserta BPJS PBI penderita katastrofik sudah aktif lagi dan tetap akan terlayani dengan baik. Menko Caimin juga mendorong pemerintah daerah untuk proaktif perbarui data penerima BPJS PBI agar bantuan bisa tepat sasaran. Pemerintah daerah apabila ada yang BPJS Kesehatan, berikutnya kepada masyarakat penerima bantuan iuran ataupun yang dinonaktifkan dan betul-betul darurat katastrofik, rumah sakit harus menerima dan menangani. Kalau enggak, awas ada BPJS yang bisa mengontrol. Sehingga nanti semua yang darurat harus ditangani oleh rumah sakit. Ya, dari informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto terbang ke Amerika Serikat dalam rangka kunjungan bilateral. Ya, salah satu agenda utamanya yakni menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian Board of Peace. Rombongan Presiden Prabowo berangkat ke Amerika Serikat melalui Bandara Halim Perdana Kusuma Senin pagi. Dalam lawatan di Indonesia akan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Prabowo didampingi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dan dikabarkan pada pertemuan perdana Dewan Perdamaian pada tanggal 19 Februari di Washington DC, Donald Trump akan membahas sejumlah hal. Di antaranya rencana rekonstruksi Gaza, pendanaan dan penugasan ribuan pasukan stabilisasi Gaza. Diketahui sekitar 35 negara telah menerima undangan untuk bergabung Dewan Perdamaian Board of Peace bentukan Presiden Donald Trump termasuk Indonesia. Diperkirakan setidaknya 20 negara termasuk beberapa kepala negara akan hadir. Nanti malam, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat pemantauan awal Ramadan. Dan sebelumnya, Ormas Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa pada hari Rabu, sementara MUI menyatakan ada potensi perbedaan awal puasa tahun ini.
Awal puasa apakah Rabu atau Kamis akan segera ditentukan dalam sidang isbat di Kementerian Agama. Sidang isbat akan diikuti pimpinan Komisi 8 DPR RI, MUI, Ormas Islam, pakar falak, perwakilan negara sahabat dan perwakilan BMKG, BRIN, dan planetarium. Sebelum sidang isbat digelar, Kementerian Agama melaksanakan pemantauan hilal atau Rukyatul Hilal awal Ramadan di 96 lokasi di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Ormas Muhammadiyah telah menentukan awal puasa pada Rabu 18 Februari 2026. Hal itu berdasarkan perhitungan astronomis Majelis Tarjih dan Tajdid dan analisa posisi bulan secara global. Sementara itu, Wakil Ketua MUI Muhammad Khalil Nafis menyebut adanya potensi perbedaan dalam menetapkan awal Ramadan tahun ini. MUI mengimbau potensi perbedaan yang ada jangan sampai mengganggu ukhuwah dan kekhusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi insya Allah akan terjadi perbedaan awal Ramadan pada 2026 ini. Mungkin ada yang memulai tanggal 18, mungkin ada yang mulai tanggal 19. Kita jadikan ini perbedaan sebagai hikmah untuk menggali ilmu masing-masing metode yang digunakan. Hasil sidang isbat penentuan awal Ramadan akan diumumkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, ketinggian banjir yang merendam ruas Jalan Grobogan Semarang Grobogan belum surut. Ya, puluhan kendaraan truk kontainer tertahan di lokasi banjir selama belasan jam. Banjir yang tak kunjung surut, sejumlah truk kontainer terlihat parkir di SPBU Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah sejak Senin sore. Para sopir truk ini mengaku sudah terjebak macet selama 12 jam dan mengalami kerugian waktu pengiriman barang. Sementara beberapa kendaraan minibus dan sepeda motor alami mati mesin saat nekat menerobos banjir. Mereka pun terpaksa putar balik melalui jalur alternatif. Saat ini kondisi tanggul masih menganga dan memutus arus lalu lintas dari arah Grobogan menuju Semarang, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui kondisi terbaru, kita sudah terhubung dengan rekan Rustaman Nusantara di Desa Manggarmas, Grobogan, Jawa Tengah. Ya, selamat siang Rustaman. Bagaimana kondisi terkini dari banjir di sana? Baik, selamat siang Bayu, Dila. Untuk kondisi banjir saat ini di area Jalan Grobogan Semarang, tepatnya di perbatasan Demak dan Grobogan, masih tinggi juga, mencapai sekitar 40. Jadi untuk kendaraan-kendaraan belum bisa untuk melewati. Dan untuk saat ini kondisi tanggul sudah semakin membesar dan membuat jalur Semarang Grobogan patah. Jadi untuk kendaraan tidak bisa dilewati dan truk harus diputar balik itu. Bayu. Oh, baik. Lalu untuk para warga apakah mengungsi atau tetap bertahan atau bagaimana aktivitas warga? Baik, untuk warga saat ini masih tetap bertahan karena rumah sudah mulai surut. Untuk semalam ketinggian banjir hampir mencapai 80 cm dan subuh sudah mulai surut lagi. Dan kita bisa ketemu dengan warga sekitar mungkin. Ini ada ibu yang mau, ibu ini untuk kondisi saat ini gimana ibu untuk rumah? Ibu kondisi gimana? Saat ini sudah mulai surut banjirnya. Aman. Gimana? Ya kalau semalam sekalipun sampai batas paha berarti, lutut ya? Batas lutut di dalam. Kalau di luar batas ini paha. Untuk kondisi banjir saat ini di rumah gimana Ibu? Rumah sudah mulai surut, sudah mulai bersih-bersih. Bersih-bersih ya semuanya? Ya. Ini tanggul untuk banjir yang ke berapa Ibu? Ini yang terparah ini? Ini yang terparah, iya. Mulai saat di sini yang terparah. Berarti air dari tanggul, luapan tanggul itu juga ya? Iya. Dengan Ibu siapa nih? Ibu Ida. Ibu Ida. Dila, Bayu. Ya, Rustaman, kita sudah melihat tadi kalau tempat Ibu Ida mungkin sudah
sudah terpaut surut begitu. Namun bisakah Anda memperlihatkan kepada kami situasi yang masih tergenang banjir? Di belakang Anda kami lihat masih ada genangan air. Oh ya, baik. Ini untuk saat ini kondisi banjir di perbatasan Demak Grobogan masih cukup tinggi dan yang hanya bisa dilintasi kendaraan-kendaraan besar saat ini. Ya, Pak, untuk banjir ya. Ya, Rustaman, upaya apa yang dilakukan mengingat juga mungkin curah hujan bisa jadi masih turun hari ini? Ya, untuk saat ini curah hujan masih turun dan lumayan tinggi. Jadi warga sendiri masih was-was khawatir. Dan ini kita lihat untuk sawah masih terendam banjir dengan ketinggian mungkin mencapai 1 meteran ini. Ini dampak dari jebolnya tanggul Sungai Tuntang kemarin ini. Ya. Dan untuk aktivitas warga sendiri masih lumpuh ini. Banyak warga yang belum bisa untuk bekerja dan memilih untuk bersih-bersih di rumah. Ya. Lalu, Dila. Ya, harapan kita agar banjir segera surut. Rustaman, terima kasih banyak sudah mengabarkan kami dari lokasi Anda saat ini. Rustaman, tetap berhati-hati Rustaman dan selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih. Selamat bertugas.